Balik lagi kita di Kilas Indo dan masih bincang-bincang bareng Lucky dan Bella dari Juragan Tempe dengan produknya Tempe Gila. Tadi kita sudah mendengarkan kisah kehidupan dari Lucky sehingga dia bisa menghasilkan curhat lah ya kayak gitu. Sekarang Yun, gimana rasanya Tempe Gila? Pertamanya masih sokul gitu, tapi ini ternyata ini salah ngambilnya yang merah. Lucky nggak bilang itu yang paling bajak. Iya. Nah, mungkin untuk produk tempe gilanya sendiri, cerita dulu dari Bella. Bella ini sebagai reseller sesepuh ya Bella ya, atau yang paling senior gitu ya, sekaligus juga di manajemen pusat dari Tempe Gila. Boleh sedikit cerita mengenai produk dari Tempe Gila ini apa aja? Jadi produk tempe ini terdiri dari tempe dan tahu. Oke. Kebetulan kita nggak bawa tahunya. Nah, tempe gila ini ada 3 tingkatan dari level biasa pedesnya. Jadi kita tagline-nya pedas, pedas biasa, ada pedas sedang, ada pedas banget. Ada juga super pedas. Nah, jadi satu yang pedas biasa itu namanya cobian. Cobian teh hijaunya. Ini yang nih, yang hijau ya. Hijau. Terus ada yang kuning itu karesep sedang. Cobian yang biasa. Ya kuning karesep. Yang kuning karesep. Ada yang paling pedas itu aing. Merah. Ini yang ini makan tadi. Anda sama ada. Ada juga yang super pedas, kebetulan ketinggalan namanya gelo. Gelo. Jadi kalau disambungin cobian karesep aing gelo. Kayak gitu. Oh gitu. Dari Kang Lucky sebenarnya yang buatnya. Dasarnya dengan antusiasme warga Kota Bandung yang senang pedas ya, terutama senang banget cemilan. Dan ini mengangkatnya tempe gitu. Sementara mungkin kalau yang lain-lain kan lain lagi gitu ya. Waktu itu ini enggak sempat kepikiran untuk mengembangkan tidak hanya tempe dan tahu juga? Kalau dari Kang Lucky sih nanti bakal mengembangkan. Jadi kita menunggu sih dari Kang Lucky nih, nanti Kang Lucky mengembangkan. Jadi kita dari bagian manajemennya, bagaimana pengaturan nanti distribusi barang ke wilayah-wilayah, misalnya di Indonesia, di Bandung terutama. Terus bagaimana penataan nanti dari kemasan juga ide-idenya seperti apa. Di-share gitu ya. Bagaimana pembentukan tim marketingnya. Terus bagaimana nge-brand mereknya lebih luas lagi. Sejauh ini penjualannya dari mana aja? Kita bentuk, jadi saya pernah baca tweet dari salah seorang motivator. Kalau kita pengen menang, kita harus bentuk tim. Nah, kita bentuk tim reseller yang sekarang alhamdulillah udah ada di masing-masing kota. Kita namain ada tim resellernya, ada beberapa tingkatan juga. Jadi ada tim reseller yang namanya Prabu. Itu yang penguasa wilayahnya, agen besarnya. Itu yang megang 2.000 bungkus per hari. Per bulan. Terus ada Pangeran, itu 500 bungkus. Jadi setiap bulan dia ngambil 500. Ada juga Patih, itu 200 bungkus. Ada juga Prajurit, 50 bungkus. Ada Kurcaci, 20 bungkus. Ke Kurcaci sih Gana. Tapi banyak ketika banyak yang nanya ke saya, pas disebutin ini, mereka asal mau ngambil 20, pas saya sebutin itu namanya level Kurcaci, mereka minder, nggak terima. Minimal dia ngambil nama yang lebih bagus, Patih kalau nggak Pangeran. Gitu. Jadi itu mempengaruhi gitu. Jadi Mungkin untuk gambaran aja ya. Lu boleh kasih gambaran sedikit aja. Setiap hari ini kira-kira berapa bungkus bikinnya? produksi Biasa kalau terjual bagian manajemen, cuma kalau produksi kita biasa sampai 2.000 sehari. 2.000 sehari. 2.000 bungkus. Habis itu ya? Iya, dikirim langsung ke manajemen langsung. Kirim per hari. langsung. Oh gitu. Nah, Dan untuk satu bungkusnya harganya? Harganya itu untuk pasaran Bandung itu kita jual 15.000. 15.000. Kecuali yang gelo itu 18.000. karena lebih pedas. Ya beda lagi kalau harga reseller itu bisa lebih murah karena dia lebih serius untuk kita bekerja sama dengan kita untuk Ini menggunakan di sini. untuk penjualannya kan kalau tadi ada agen-agen yang tergabung dalam tim. Berarti kan itu di berbagai wilayah di Kota Bandung. Udah ada juga belum di kayak pusat jajanan atau di pusat oleh-oleh, kerjasama juga nggak? Kita pun selain itu kita mengadakan sistem konsinyasi. Misalnya contoh di depan Kartika toko kue gitu kan. Terus juga ada di beberapa tempat juga, kita udah ada beberapa di Bandung udah banyak. Nanti mungkin untuk warga Bandung bisa lihat di tempat oleh-oleh Bandung itu udah ada, biasanya ada bannernya. Di daerah Cihamplas, daerah Dago, daerah Buah Batu itu udah ada. Udah ada Tinggal mau nyari aja. Di mall juga udah ada. Ya. Oke, sekarang gini, awalnya ini penjualan ini melalui benar-benar hanya online ya yang pertama. Awal Atau di toko aja kan. Di toko aja dan niatnya emang awal kan buat bantuin mertua karena omset turun. Tapi akhirnya selama 7 bulan kok gini aja gitu. Akhirnya emang ya itu akhirnya saya ketemu sama salah satu
miliarder muda namanya Jafrial. Saya ikut seminar di sana dan saya pakai sandal jepit untuk seminar karena nggak ada modal waktu itu. Akhirnya kenal sama beliau dan beliau ngajak gimana kalau misalnya kita bentuk tim. Dan saya pikir memang tim itu sangat perlu gitu ya untuk ngedongkrak suatu keuntungan. Akhirnya, hasilnya gimana dari tim itu? Itu selama kita sistemin 1 bulan ya Bel, boleh yang cerita deh karena banyak sedikit ya. Kalau kita malu nih. Baik, sebelum Bella cerita ya tentang tim marketing itu, kita akan break dulu karena Yuni akan menghabiskan makanannya. Ya, kita akan balik lagi, tetaplah di Kilas Indo.